Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Syaputra, NIM 200306033 dari Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari galus-galus domestika jenis kelamin betina, bagian internal dan eksternalnya, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika dari galus-galus domestika jenis kelamin betina. Galus-galus domestika termasuk ke dalam filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, familia Phasianidae, subfamily Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies Gallus-Gallus domestica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian anatomi eksternal dari Gallus-Gallus domestica. Yang pertama yaitu caput, di mana di caput ini terdapat rostrum atau paru, di mana rostrum ini terbagi atas maksila atau rahang atas, mandibula atau rahang bawah. Selanjutnya yaitu cavumoris atau rongga mulut. Di cavumoris ini terdapat nares posteriores, yaitu penghubung antara rongga hidung dengan rongga mulut. Selanjutnya yaitu nares anteriores, yaitu lubang hidung yang berjumlah sepasang. Selanjutnya yaitu organon visus atau mata yang berfungsi sebagai indera penglihatan pada Gallus-Gallus domestica, di mana pada bagian organon visus ini terdapat dua kelopak mata yang dapat digerakkan, yang biasa disebut palpebra superior dan inferior. Selanjutnya yaitu porus acousticus externus yang berfungsi sebagai indera pendengaran pada ternak unggas. Selanjutnya yaitu terdapat sclera, yaitu tonjolan kulit kecil yang terletak pada pangkal atas dari rostrum. Selanjutnya ada cervix, yaitu penghubung antara caput dengan trunkus atau badan. Selanjutnya yaitu trunkus, di mana pada bagian trunkus ini terdapat ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Selanjutnya yaitu caudal atau ekor. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Yang pertama yaitu ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior terdiri atas yang pertama yaitu humerus atau tulang lengan atas, radius atau tulang pengumpil, yaitu yang ukurannya lebih kecil dan terletak di samping dari ulna. Selanjutnya yaitu ulna atau tulang hasta yang ukuran tulangnya lebih besar. Selanjutnya yaitu ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan, casus metacarpus, dan digiti atau jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas posterior. Yang pertama yaitu femur atau tulang paha. Selanjutnya yaitu patella atau tulang lutut. Selanjutnya yaitu tibiotarsus. Selanjutnya yaitu fibula atau tulang kecil dan pendek yang melekat pada tibiotarsus. Selanjutnya yaitu tarsometatarsus. Selanjutnya yaitu phalanges yang terdiri dari 4 jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomis bulu dari ternak unggas. Berdasarkan jenisnya, anatomis bulu ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama plumae, di mana plumae ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah calamus. Calamus ini adalah tangkai pada bulu yang melekat pada folikel kulit dan memiliki rongga. Selanjutnya yaitu rachis, yang merupakan lanjutan dari calamus yang tidak memiliki rongga, yang berfungsi sebagai penyokong dari vexillum. Selanjutnya yaitu vexillum atau bendera pada bulu yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri dari rachis, di mana pada bagian vexillum ini terbagi menjadi 2 sebagai cabang dari burbule, yaitu yang pertama adalah burbule distal, yaitu bagian bulu yang mengarah ke bagian ujung pada bulu. Selanjutnya yaitu burbule proksimal, yaitu bagian bulu yang mengarah pada bagian pangkal bulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis bulu plumulae.
Jenis bulu plumulae ini biasanya terdapat pada unggas yang masih muda atau unggas yang sedang bertelur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis bulu Phyloplumae. Phyloplumae ini biasa terletak pada bagian kauda atau ekor pada ternak unggas. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi internal dari Gallus domestica. Di sini saya akan menjelaskan bagian topografinya. Yang pertama yaitu di sini ada trakea, selanjutnya di sini ada crop atau tembolok, selanjutnya di sini ada core atau jantung, selanjutnya ada pulmo yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri dari Gallus domestica. Selanjutnya di sini ada hepar atau hati, dan di sini ada vesica velea atau kantung empedu. Selanjutnya di sini ada gizzard atau lambung, dan di sini ada intestinum tenue atau usus halus, ada intestinum crassum atau usus besar, dan cloaca atau anus dari Gallus domestica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tractus digestivus atau sistem pencernaan pada Gallus domestica. Yang pertama yaitu makanan masuk melalui cavum oris, di mana pada cavum oris ini terjadi proses pencernaan karbohidrat untuk yang pertama kalinya dengan enzim alfa amilase yang berfungsi sebagai pemecah karbohidrat menjadi glukosa. Pada bagian cavum oris ini juga terdapat kelenjar saliva yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan makanan masuk melalui saluran selanjutnya. Lalu makanan masuk melalui esophagus menuju ke crop, di mana crop ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Crop memiliki 4 lapisan. Yang pertama yaitu tunica, mucosa, submucosa, muscularis, dan serosa. Setelah dari crop, makanan masuk ke ventriculus, di mana ventriculus ini terbagi menjadi 2, yaitu ventriculus glandularis atau proventriculus dan ventriculus muscularis atau gizzard. Pada proventriculus, di sini terjadi proses pencernaan makanan secara enzimatis. Di sini terjadi proses pencernaan protein untuk yang pertama kali dengan bantuan enzim peptida dan HCl yang berfungsi sebagai pengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya makanan masuk ke gizzard, di mana gizzard ini terdapat lapisan yang berwarna kuning cerah serta kasar dan mempunyai otot yang sangat alot. Pada gizzard ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis, di mana pada proses pencernaan ini memerlukan grit atau kristal putih, di mana grit ini kaya akan sumber kalsium. Selanjutnya, makanan masuk ke intestinum tenue atau usus halus. Untuk intestinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada intestinum tenue terjadi pemecahan lemak yang dibantu oleh pankreas. Pankreas ini sebagai penghasil lipase yang dibantu oleh kantung empedu. Letak pankreas itu sendiri ada di antara duodenum. Kemudian makanan masuk ke intestinum crassum. Intestinum crassum terdiri atas yang pertama yaitu ceca yang saat ini fungsinya belum diketahui. Selanjutnya yaitu kolon atau rektum, di mana di sini terjadi penyerapan air dalam jumlah sedikit, kemudian menuju ke kloaka sebagai tempat keluarnya sekreta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ tambahan dari Gallus domestica. Yang pertama yaitu ada vesica velea atau kantung empedu yang letaknya berdekatan dengan hepar, yang berfungsi untuk mengaktifkan lipase pada pankreas, mempercepat kerja amilase pada pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang terlarut dalam lemak, dan sebagai antiseptik untuk memecah lemak. Selanjutnya yaitu ada hepar atau hati. Hepar ini berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, protein, dan asam lemak. Fungsi lain dari hepar ini adalah untuk mengubah makromolekul nutrien menjadi mikromolekul nutrien pakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem respirasi dan sistem sirkulasi pada Gallus domestica. Pada sistem respirasi, yang pertama yaitu
udara masuk melalui nares anteriores menuju ke laring sebagai pintu masuk menuju ke trakea, kemudian menuju ke percabangan bronkus dan bronchiolus, masuk ke pulmo, di mana pulmo ini terbagi menjadi dua, yaitu pulmo dexter dan pulmo sinister. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Adapun saluran yang memompa darah menuju jantung disebut aorta. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam betina, yaitu yang pertama ada ovarium dan satu oviduk. Ovarium adalah tempat sintesis hormon, steroid seksual, gametogenesis, perkembangan, serta pemasakan kuning telur. Nah, ovarium ini berbentuk seperti buah anggur. Pada oviduk terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu infunibulum, yang berfungsi sebagai menangkap sel telur yang diovulasikan sehingga sel telur masuk ke tuba Fallopi. Selanjutnya ada magnum. Magnum ini berfungsi sebagai proses perkembangan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya di sini ada itmus. Itmus berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Selanjutnya di sini ada uterus. Uterus berfungsi untuk pembentukan telur, mendapatkan kerabang yang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Selanjutnya di sini ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai menyumbat pori-pori kerabang sehingga datangnya bakteri dapat dicegah. Selanjutnya di sini ada kloaka atau vent sebagai tempat terjadinya reproduksi. Selanjutnya yaitu ada sistem nervosum atau susunan saraf pusat. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar, yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, kesadaran, dan pertimbangan. Selanjutnya yaitu ada otak kecil atau cerebellum, yang berfungsi untuk pengaturan keseimbangan galus-galus domestika. Selanjutnya ada medulla oblongata, yang berfungsi mengantar impuls yang berkaitan yang datang dari medulla spinalis menuju otak. Contohnya yaitu pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Selanjutnya ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, yang berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tertentu.